Persib menutup BRI Liga 1 musim ini dengan sangat manis. Udah pasti jadi juara. Tapi Persib main ngotot dan endingnya Persib menang 3-2 di GBL. Bayangin aja nih, Persib musim ini dalam perjalanannya, ini bisa dibilang jauh lebih berat dibandingin musim kemarin. Yang pertama, status juara bertahan. Yang kedua, banyak pemain kuncinya yang absen di beberapa pertandingan tuh. Contohnya salah satu musim golnya David Da Silva sering absen musim ini karena berbagai hal. Tapi Persib bisa menjawab tantangan tersebut dengan sangat manis. Karena apa? Persib punya punya second plan nih dari Bojan Hodak, ya kan? Iya, David Da Silva absen, tapi masih Dimas Derajat. Dimas Derajat absen juga karena cedera. Beli Castanir di bursa transfer tengah musim. Castanir nggak bisa langsung klop sama skuad Persib dan jarang bikin gol. Tapi Persib punya Tyrone Del Pino yang musim ini menjadi mesin gol alternatif Persib, dan terbukti Del Pino bikin belasan gol bersama Persib Bandung dan menggendong Persib Bandung untuk jadi juara BRI Liga 1 musim ini. Karena apa ya? Karena terbukti Del Pino terpilih sebagai main terbaik BRI Liga 1 musim ini. Cocok banget. Ditambah lagi selain Del Pino, Persib punya center back nih, Kuipers sama Gustavo Franca yang sering bikin gol di pertandingan penting nih. Di saat Persib naga-naganya bakal kehilangan poin ataupun cuma dapat 1 poin, ini Franca sama Kuipers berapa kali bikin gol, victory goal bagi Persib Bandung yang ujungnya Persib bisa bawa pulang 3 poin di beberapa laga BRI Liga 1 musim ini, dan itu juga menjadi salah satu kunci Persib bisa jadi juara musim ini. Bayangin aja guys, di menjelang paruh pertama yang menjelang pekan 17, ini kan yang sebenarnya Persib nih masih mengintip Persebaya kan di paruh pertama musim ini sebelum pekan 17 ini performanya oke banget, kinclong banget, dan Persib nih bisa bilang Bojan Hodak cukup cukup lihai, cukup jeli nih dalam dalam meracik strateginya. Ketika Persebaya kepleset di dalam pekan 17 ini, Persib performanya malah menanjak ya. Sehingga sehingga di paruh pertama ini Persib Bandung udah bisa udah bisa map Persebaya, dan di paruh kedua Persib Bandung akhirnya ngambil alih puncak klasmen, dan sampai akhir musim pekan 34 Persib Bandung nggak bisa diotak-atik, sulit digeser posisi dari puncak klasmen, dan akhirnya sebelum pekan 34 Persib udah kunci gelar juara duluan. Ini karena apa? Selain faktor Bojan Hodak, ditambah lagi tadi juga center back-nya selain jago dalam bertahan, ini juga Persib Bandung center back-nya sering bikin gol-gol krusial di berbagai pertandingan Persib musim ini. Nggak punya mesin gol sering absen, no problem, ada Tyrone Del Pino. Menurutnya ini pembelian transfer yang sangat-sangat tepat, brilian bagi Persib Bandung di musim ini nih. Dengan hadirnya Tyrone Del Pino di skuad Persib di bawah Bojan Hodak. Karena Del Pino selain bisa menjadi mesin gol, juga bisa menjadi nyawa dari permainan Persib ketika Ciro absen, ketika yang pemain lain lagi buntu dalam membongkar pertahanan lawan. Ini Del Pino acap kali ataupun sekali bikin gol-gol ala dia, ya kan, sering muncul dari second line ataupun juga sering bikin gol dari second ball, ya kan. Ini menjadi karakter Tyrone Del Pino. Bisa dibilang nih, Del Pino udah mirip kayak Gundogan di Manchester City sebelum pindah ke Barcelona. Posisi asli bukan striker, tapi gemar bikin gol dan bawa klubnya jadi juara di liga domestiknya. Nah, ditambah lagi Persib kalau kita compare ya sama sama musim lalu, sebenarnya Persib nih jadi juara musim ini ada kemiripan poinnya sama-sama pala 6, ya kan. Musim kemarin Persib di klasemen akhir kemarin kan pakai Championship Series ya, di reguler ini Persib ada di peringkat 2 di bawah Borneo FC Samarinda, tapi di babak Championship Series Persib jadi juara. Di musim ini pun Persib poinnya juga pala 6 guys. Ini menarik banget ya, Persib pala 6 kayaknya angka angka yang akrab Persib untuk jadi juara nih, ya kan. Sementara musim kemarin tuh Borneo kalau salah pala 70 kalau salah ya. Persib di bawah 70, 6 sekian. Nah, musim ini juga Persib punya 70 poinnya tapi jadi juara lagi, back to back juara BRI Liga 1. Dari segi kebobolan pun Persib musim ini ada perbaikan ya. Musim ini Persib kebobolan 33 gol. Musim kemarin udah 38 gol. Padahal kan tandem Kuipers musim ini baru nih, Franca baru datangin musim ini, tapi bisa langsung nyetel, bisa langsung tampil padu, bahkan suka bikin gol-gol krusial ya. Tadi sempat gue singgung di awal, ya kan. Ditambah lagi selain itu juga walaupun sempat agak ada keraguan di tengah-tengah fans Persib terhadap kiprah Persib di musim ini, tapi itu bisa dijawab dengan sangat manis, dengan sangat oke oleh Bojan Hodak beserta para pemain Persib Bandung dan manajemen Persib Bandung.
Akhirnya kan berbuah manis kan, kesabaran. Dan bisa bilang Bojan Hodak ini ya gaya mainnya kayak Simone Inzaghi di Inter lah ya. Nggak saklek sama satu strategi. Lu bisa main ultra ofensif bisa, tapi lu bisa juga main dengan defense counter bisa, lu main bertahan juga bisa. Ini tergantung situasi di atas lapangan. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kunci Persib bisa jadi juara Liga 1 back to back alias 2 musim beruntun nih. 2023 24 sama 24 25. Congratulations buat Persib Bandung. Dan ya nggak kalah serunya, selain Persib yang menutup musim dengan sangat manis, ini juga perebutan tiket degradasi alias peringkat 18, 19, 20 ini persaingannya ketat banget guys. Tim-tim yang masih punya harapan untuk lolos dari zona degradasi, PSS Sleman, Barito Putra, Semen Padang ini sebenarnya sama-sama kompak nih meraih kemenangan ya kan. Semen Padang menang 2-0. Terus juga Barito Putra sempat kalah 1-0 sama ketinggalan dulu sama PSS Semarang, akhirnya bisa comeback menang 2-1. Dan terakhir PSS Sleman ya, kalau nggak salah PSS Sleman tuh menang 3-0 berapa gitu ya kan skornya. Ini luar biasa banget nih. Kenapa menang luar biasa banget? Persaingannya panas sama dengan peluit akhir babak kedua. Karena apa ya? Deg-degannya bareng, karena pertandingannya dimaininnya bareng ya kan. Di sebelum Semen Padang bikin gol ini sebenarnya siapa namanya itu? Barito Putra ada di atas angin karena udah comeback duluan, udah unggul 2-1 ketika Semen Padang masih 0-0 main lawan Arema ya kan. Tapi ketika Semen Padang bikin gol lewat pemain anyarnya pemain anyar bukan ya, sama Cabi ya kan. Ini Semen Padang jadi sedikit di atas angin nih. Tekanan berubah ke Barito Putra yang akhirnya bisa digeser sama Semen Padang nih. Karena apa ya? Karena dengan menangnya Semen Padang di pertandingan tadi, otomatis Semen Padang yang bisa keluar dari lubang jarum guys. Sementara tim-tim lainnya kayak Madura United, Persis Solo emang udah dipastikan nggak bakal ke degradasi karena pokoknya udah mungkin dikejar sama peringkat 18. Dan hebatnya lagi Semen Padang nih. Hebatnya lagi apa? Semen Padang selain lolos dari lubang jarum dari zona degradasi, dia malah finish di peringkat 13. Bayangin aja. Sebelum pekan 34, Semen Padang ada di peringkat berapa ya? 16, 17, 18, 15 kalau salah Semen Padang peringkatnya tuh. Tapi tadi berkat kemenangan lawan Arema, Semen Padang itu ada di peringkat 13. Menurut gue ini luar biasa banget guys. Tadi gue sempat salah ya, bukan 18, 19, 20 ya. Di awal seperti bilang tuh 16, 17, 18 maksud gue ya kan. Ini luar biasa banget guys. Karena apa ya? Semen Padang bisa dibilang kalau kita statistiknya ya, dari 34 match, 9 seri, 9 menang dan sisanya kalah, berarti kalahnya 16 kali. Dan Semen Padang menurut gue ada peningkatan nih pasca pekan 20 ke atas nih. Semen Padang mulai ada perbaikan performa. Lebih apa ya? Lebih oke, lebih mantap performanya, nggak gampang kalah sama tim-tim lain di Semen Padang. Apalagi menjelang akhir musim ya kan. Di pekan-pekan 25 ke atas ini jauh Semen Padang, tapi jauh lebih oke. 5 pertandingan terakhir pun Semen Padang sulit dikalahkan, dan jadi ya wajar aja Semen Padang akhirnya bisa bertahan di Liga 1 untuk musim depan. Buat PSS Sleman, Barito Putra, sama PSS Semarang, buat para fansnya jangan sedih, masih bisa berjuang lagi musim depan untuk kembali ke Liga 1. Biar pemain di Liga 2 tapi nggak kalah serunya pastinya nih persaingannya sama di Liga 1. Dan buat para supporter tim-tim yang udah mendukung timnya sepanjang musim, jangan bosan-bosan untuk dukung timnya kan. Yang penting mah support dengan fair play, dengan penuh semangat, dan hindari hal-hal yang merugikan timnya yang berujung sanksi buat klubnya ya kan. Kayak tadi misalnya tuh di berbagai pertandingan, mungkin ada pekan terakhir ya, ini banyak flare nyalain di dalam stadion. Itu kan mengganggu ya, seharusnya sih bisa ditahan, bisa nggak dilakuin tuh seharusnya ya kan. Tapi ya apa boleh buat, mungkin euforia ya. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat musim berikutnya, biar pertandingan bisa berjalan dengan sangat baik tanpa perlu ditunda dulu, tunggu kasusnya hilang baru dilanjutin lagi. Itu mungkin bisa dilakuin di musim mendatang. Yang terpenting mah luar biasa banget ya kan. Selamat buat Persib Bandung yang jadi juara Liga 1 musim ini. Selamat buat Alex Martin yang jadi top skor Liga 1 dari Dewa United. Selamat buat Tyrone De Pino yang jadi pemain terbaik Liga 1 2024-2025. Maju terus sepak bola Indonesia, dan thank you banget buat netizen yang udah support channel YouTube gua. Gua membahas Liga 1 nih sepanjang musim ini ya kan. Ya punya tiap kan, tapi gua sering membahas pertandingan Liga 1 di konten gua Pundit Abang di channel YouTube gua Irwan Chan. Thank you banget yang udah support dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Thank you banget. Jangan bosan-bosan ya.
kita bakal bahas lagi nih Liga 1 musim depan ya kan. Saatnya Irwan Chan pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.